Namaku Sumarni. Sejak remaja aku sudah terbiasa menyentuh dingin kematian. Selembar kain kafan, setimba air kapur barus, doa yang tak pernah putus. Tubuh-tubuh tak bernyawa selalu jatuh ke pangkuanku, menuntutku memandikan dosa mereka. Dulu aku tak pernah takut, karena tubuh mati tak pernah membalas. Tapi malam Selasa Kliwon tahun 2008 mengubah segalanya. Malam itu hujan tak turun, tapi angin berkeliaran di atap rumah papan ini, merayap di sela genteng bocor, membawa aroma tanah basah bercampur amis besi. Jam 2:04, pintu rumah diketuk orang. Suaranya mendesak-desak, tak sabar. Aku terbangun dengan punggung basah peluh, padahal cuaca dingin menusuk sumsum. Kutepis rasa malas, kupakai daster lusuh yang tergantung di balik pintu. Kubuka pintu pelan-pelan. Bayangan beberapa orang berdiri di teras, lampu Petromax menggantung di tangan Pak RT, goyah diterpa angin. Di belakangnya, keranda bambu dibalut kain putih, tapi basah, meneteskan merah ke tanah. "Ada apa, Pak RT?" tanyaku, suaraku serak. "Kita bawa jasad korban mutilasi. Potongan tubuhnya, kepalanya belum ketemu." Pak RT berbisik, tapi gemetar. Ia orang tua, sering lihat mayat. Tapi malam ini wajahnya pias, bibirnya kering. Aku diam, mencoba menelan rasa mual yang merangkak di tenggorokan. Beberapa lelaki membuka keranda. Bau anyir darah menampar hidungku, membuatku memalingkan wajah. Kain jarit hanya menutup pinggang korban, dada dan bahu terbuka, tulang putih menjulur di antara daging sobek. Potongan tubuh yang seharusnya utuh kini jadi teka-teki malam. Aku menggigit bibir. "Biar aku bersihkan di ruang pemandian. Tolong kalian tunggu di luar. Bawa lampu lebih, lampu Petromax ini redup." Dua pemuda mengikuti aku ke ruang belakang. Ruangan sempit berdinding papan reot, lantai semen kasar, bak mandi batu besar di sudut, gentong tanah liat berisi air kapur barus di sampingnya. Bau dupa sisa semalam masih tertinggal di langit-langit, bercampur bau lembab kayu lapuk. Aku menyiapkan air panas di tungku, mencampurnya dengan kapur barus. Tanganku dingin, gemetar. Ember kaleng berderak saat kutuang air ke bak mandi. "Taruh di sini," kataku. Dua pemuda itu mengangkat jasad perlahan, meletakkannya di atas papan kayu panjang yang kususun di bibir bak. Air kapur barus memercik ke kaki, dinginnya menembus tulang. Kulilitkan kain di mulut, menahan bau anyir yang semakin menusuk. Cahaya lampu Petromax bergetar, bayangan tubuh tanpa kepala menari di dinding. Aku membasuh luka di dada korban. Sisa daging menempel di jari, darah menghitam di sela kuku. Air sabun bercampur merah menetes ke lantai, merembes ke sudut ruang, meninggalkan bekas seperti lukisan kesedihan. Pak RT berdiri di pintu, memegangi lampu. Sorot matanya hampa, ia menunduk. Sesekali terdengar batuk tertahan, barangkali menahan muntah. Aku tak peduli lagi. Setiap gurat luka di kulit dingin itu seperti mulut kecil yang membisik. Setiap tetes darah menuntut. Tiba-tiba lampu Petromax meredup. Api menari liar, lalu merunduk, seolah disenggol angin yang tak ada. Angin malam menembus celah dinding, meniup ubun-ubunku. Bulu kuduku meremang. Lalu suara itu datang. Bukan dari luar. Bukan dari Pak RT. Tapi dari dekat sekali, persis di telingaku. "Mana kepalaku?" Tanganku terhenti. Ember sabun terlepas, jatuh membentur bak, bunyinya menggema menembus gelap. Air sabun muncrat, membasahi ujung dasterku. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa di belakang. Tapi di air bak, kulihat bayangan hitam. Samar, tinggi, berdiri di sudut ruangan. Bentuknya seperti orang, tapi di atas lehernya hanya gelap, kosong. Pak RT melihat aku menatap sudut ruangan, ia bertanya parau, "Kenapa, Sumarni?"
Aku menelan ludah, suaraku tercekat. Tak apa, Pak. Bantu bacakan Yasin. Cepat. Pak RT gemetar membuka lembaran kitab lusuh. Mulutnya bergerak terbata. Suaranya serak, seperti seruling bocor di tengah hujan. Tapi ayat suci tak mampu menahan dingin yang merambat di telapak kakiku, naik ke tengkuk. Air kapur barus digentong beriak pelan. Seolah ada yang mengaduk dari dasar. Baunya semakin menusuk, menyesakkan dada. Aku terus membasuh luka, menutupi belulang yang menyembul. Kain putih kucelupkan lagi, perah, usap, bilas. Di sela detak jantungku yang berdegup, suara itu berbisik lagi. Kali ini di depan wajahku. Mana kepalaku, mana tubuhku. Kuremas kain basah, gemetar. Suara di luar pintu terdengar lagi, orang-orang berbisik. Mungkin mereka takut mayat ini bangkit. Mereka tak tahu, sebagian nyawa tetap tertinggal di sela retak tulang, menolak tidur sebelum utuh. Aku menengadah ke langit-langit. Laron beterbangan di dekat lampu. Sayap-sayap rapuh jatuh ke air bak, menempel di luka terbuka. Aku membersihkan lagi, menaburkan kapur barus di sela belulang. Bau amis tetap kuat. Bau yang menempel di kulit, di rambut, di baju tidurku, bahkan di rongga dada. Di luar, angin menggoyang dahan pisang. Suara kodok bercampur gemerisik daun. Waktu bergerak lambat, seolah subuh enggan datang. Aku menutup luka dengan kain putih. Merapikannya seolah merawat mimpi buruk. Dalam hatiku berbisik, maafkan aku kalau tak mampu menemukan kepalamu malam ini. Tapi entah kenapa, di sela dua lirih, kupikir, bagaimana jika kepalamu berdiri di sudut ruangan ini, menatapku dari balik bak mandi? Bayangan itu datang lagi. Sosok tinggi tanpa kepala, berdiri di dekat pintu. Pak RT pun diam, sorot matanya kosong menatap ke sana. Tapi mulutnya tetap bergetar membaca ayat, seolah menolak percaya. Dan di malam Selasa Kliwon itu, di ruang pemandian sempit, aku, Sumarni, menyadari tubuh mati bisa bicara. Tapi kepalanya entah kemana, menunggu dijemput, atau menjemputku lebih dulu. 3 jam sudah aku duduk bersila di sudut ruang pemandian. Tubuhku bergetar, kulit tangan mengeriput, aroma kapur barus melekat di sela pori-pori. Pak RT sudah pulang setengah jam lalu, meninggalkan lampu petromax yang nyalanya kian pendek. Di luar, ayam jantan belum juga berkokok. Entah kenapa waktu beku di dalam ruangan bau mayat ini. Aku memejamkan mata, berharap rasa kantuk datang mematikan ketakutan. Tapi di balik pelupuk, bayangan tubuh tanpa kepala itu tetap menempel. Potongan daging di papan kayu, benjolan tulang bahu, tetes darah menetes di celah ubin. Semuanya seolah hidup, meski tak bernapas. Aku berdiri pelan, menapaki lantai semen dingin. Gentong air tanah liat berdiri di pojok, air kapur barusnya tinggal setengah. Kulihat permukaannya tenang, memantulkan cahaya petromax yang berpendar kuning. Disinilah aku membilas kain kafan tadi. Disinilah aku berharap sisa dosa lenyap bersama bau busuk. Tapi dosa menempel di dinding, di ubin, di telapak tanganku sendiri. Tiba-tiba air digentong beriak pelan. Tak ada angin, tak ada suara selain detak jantungku yang menggempur dinding dada. Aku merunduk, menatap permukaan air. Di sana, pantulan wajahku menatap balik. Pucat, kusut, mata sayu, rambut menempel di pelipis. Tapi perlahan, pantulan itu berubah. Wajahku retak, berganti wajah lain. Wajah seorang lelaki, rahangnya terbelah, kulit pipinya robek, matanya kosong menatapku tanpa kelopak. Aku terlonjak, mundur. Bahu membentur papan dinding, suara kayu tua berderit. Tapi pandanganku tak lepas dari gentong. Wajah itu tetap menatap dari dalam air. Rambutnya terurai kusut, menempel di kening. Bibirnya bergetar,
Mulutnya seolah bicara di bawah permukaan air. "Satukan aku." Suara itu pelan, lirih, tapi menembus liang telinga seperti pecahan es. Kakiku gemetar. Sisa tenaga di dengkul serasa luntur. Aku meraba mulut, menahan muntah. Bau kapur barus dan amis darah tiba-tiba berbaur, menampar rongga hidungku. Kupaksakan maju lagi, menatap gentong. Airnya semakin keruh, gelembung kecil meletup di permukaan. Perlahan wajah itu bergerak ke tepi, mendekat, seolah hendak keluar. Aku mundur, merangkak ke belakang. Tubuhku membentur keranda. Mayat tanpa kepala itu diam saja di sana, dibalut kain putih yang sudah basah. Di dada yang dibalut kasar, noda darah masih merembes, meninggalkan garis gelap di serat kain. Ketika aku berusaha bangkit, suara ketukan terdengar dari luar. Bukan ketukan pintu, bukan suara langkah orang, tapi seperti ketukan kayu di dinding, ritmis, 3 kali. Lalu hening. Gentong masih beriak. Wajah di dalamnya seolah lenyap, diganti pantulan lampu yang meredup. Tapi di telingaku, bisikan itu tetap mendesak. "Di mana kepalaku? Satukan aku." Aku menjerit kecil, meraih dupa di rak kayu. Korek api tanganku gemetar, sekali gosok gagal, 2 kali pun masih gemetar. Di ketiga kali, api kecil muncul, membakar ujung dupa. Asap tipis menjalar, aroma menyan menempel di lubang hidung, menutupi amis busuk walau tak sepenuhnya. Aku taburkan garam di sekeliling gentong, di bibir bak mandi, di pinggir keranda. Entah siapa yang mengajariku ritual ini. Ibu yang mati waktu aku kecil pun hanya sempat mengajari doa pendek. Selebihnya, aku belajar sendiri. Meraba gelap sendirian. Langkah kaki mendekat di luar. Aku yakin bukan Pak RT. Bukan warga. Langkah itu berat, menekan tanah. Suara daun pisang tersibak. Lalu bisu. Aku tempelkan telinga ke dinding, mendengar detak waktu yang seolah macet di ujung malam. Detak jantungku sendiri memukul-mukul tulang rusuk. Aku ingat kata orang, kalau kau memandikan jenazah tak utuh, ruhnya juga tak utuh. Ia akan gentayangan, mencari sisa tubuhnya. Kalau tak ketemu, ia akan mencarinya dimanapun. Termasuk di rumah ini, termasuk di mimpimu. Aku beringsut ke pintu, mengintip celah papan. Gelap di luar. Angin menampar wajahku, membawa bau lumpur dan daun pisang busuk. Kuburan di belakang rumah masih sepelemparan batu dari ruang pemandian. Barangkali kepala korban dilempar di sana, membusuk di tanah basah, di akar pohon pisang yang akarnya suka mencium bau darah. Suara ketukan datang lagi. Kali ini di jendela samping. Kayu tipis bergetar. Tirai lusuh berkibar pelan. Aku tak berani mendekat. Tapi mataku terpaku di kaca buram. Di balik tirai, bayangan gelap bergerak. Seolah sepasang mata menempel di kaca, menatap ke dalam. Dan aku tahu, mata itu milik kepala yang hilang. Aku meremas dupa, asapnya mengepul ke langit-langit. Bau menyan tebal, tapi tak cukup menutupi rasa dingin yang menjalar di kulit punggung. Aku menarik nafas panjang, membaca ayat kursi pelan. Suaraku patah di setiap ujung ayat. Tiba-tiba ketukan berhenti. Tapi suara di gentong terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Satukan aku. Aku mendekat ke gentong. Permukaan air kini tenang, tapi di dasarnya samar kulihat rambut hitam melayang. Aku menatapnya, mencoba menahan muntah. Jemariku hampir menyentuh air. Hampir. Tapi aku urungkan. Karena di detik itu juga, pintu ruang pemandian bergetar keras, seolah ada yang menendang dari luar. Aku menjerit tertahan, mundur ke keranda. Mayat di atas papan bergeser sedikit, seolah menyesuaikan posisi. Kain kafan di dadanya terbuka sedikit, menampakkan bekas potongan kasar di leher. Dari celah itu, tetes darah menetes lagi,
meski seharusnya sudah habis sejak tadi. Aku menutup mata, gemetar. Di luar, suara langkah kaki menjauh, menghilang ke kebun pisang. Tapi bisikan di ubun-ubun masih tinggal, meninggalkan sebaris kalimat yang akan menempel di mimpi buruku. Besok aku pulang, kalau kepalaku pulang. Pagi datang menyinggung genteng rumahku dengan cahaya pucat. Tapi cahaya matahari tidak pernah benar-benar menembus ruang pemandian. Ruang itu seolah punya waktu sendiri. Selalu remang, selalu basah, selalu berbau kapur barus yang meresap ke pori-pori. Pak RT datang lagi, membawa 2 orang lelaki muda, satu di antaranya keponakannya. Mereka menenteng karung hitam. Dari jarak 3 meter pun aku sudah tahu isinya. Baunya menembus goni, menempel di hidung, di tenggorokan, di kulit. Bau lumpur, daun pisang, darah yang sudah menggumpal. Kepalanya ketemu. Marni, suara Pak RT parau, seolah kata-kata itu sendiri membuatnya pengin muntah. Lelaki di sampingnya meletakkan karung di dekat pintu ruang pemandian. Gemeretak kayu tua bergetar saat beban itu diturunkan. Aku tak bicara apa-apa. Tanganku gemetar. Kuletakkan gentong di sudut, kuregangkan jemari yang kaku sejak semalam. Bau menyan masih tersisa di ujung hidung, menumpuk dengan bau anyir yang baru datang. Karung itu dibuka. Suara simpul tali goni bergesekan dengan bulu kuduku sendiri. Kepala manusia keluar, digulingkan pelan ke atas papan kayu. Matanya terbuka setengah, bola matanya mengarah entah kemana. Mulutnya ternganga dengan lidah menjulur sedikit. Rambutnya kusut, lepek, tercampur lumpur yang sudah mau ngering di sela-selanya. Aku menghela nafas, meraba ubun-ubun kepala itu pelan, seolah memastikan apakah masih ada sisa hangat di tulangnya. Tapi tak ada. Yang tersisa hanya beku dingin, membatu, menempel di sela jari. Aku basuh rambutnya dulu, menuangkan air kapur barus pelan-pelan, membiarkan genangan lumpur hanyut ke parit di samping lantai. Pak RT memejamkan mata, komat kamit di sudut pintu. 2 pemuda itu saling melirik, menahan rasa mual. Tapi tak ada yang berani melangkah keluar duluan. Semua menunggu kepalanya utuh. Semua ingin arwahnya pulang dengan jalan tenang. Saat air terakhir menetes di rambut, aku letakkan kepala itu di samping keranda. Kain kafan kutarik, membuka dada tubuh yang sudah kaku. Kuletakkan kepala di atas potongan leher, menyesuaikan potongan tulang. Tapi potongan kasar bekas gergaji tak pernah benar-benar pas. Tak ada jahitan yang mampu menyatukan luka seperti semula. Tapi entah bagaimana, di kepalaku, suara itu berbisik. Terima kasih. Lembut, ringkih, seolah ada lega yang merayap di sela bau amis. Aku balut lagi dengan kain kafan bersih. Tangan kiriku memegang pinggiran kain, tangan kanan merapikan lipatan di bahu. Kucium aroma kapur barus yang menempel di jemari. Aroma yang akan menempel di bantal, di lemari baju, di rambutku berhari-hari. Pak RT berdehem, memberi aba-aba. 2 pemuda menggotong keranda. Langkah mereka pelan, bergetar. Aku menatap lantai semen yang basah oleh sisa air sabun dan tetesan darah. Di sanalah, semalam aku melihat bayangan tubuh tanpa kepala berdiri. Di sanalah gentong bergetar, memantulkan wajah yang tak seharusnya muncul. Kuburan menanti di belakang rumah. Lahan kecil, tanah liat lembab, pohon pisang tumbuh liar di pinggir pagar bambu. Lubang galian sudah siap sejak tadi. Tanahnya gembur, bau basahnya menempel di udara. Kami berbaris pelan, membawa keranda di atas bahu. Tak ada suara selain derit bambu dan langkah kaki di tanah becek. Angin berhembus menembus kain jarik di pinggangku. Bulir peluh di kening tak mampu menutupi rasa dingin yang menetes dari ubun-ubun. Kuburan dibuka pelan. Kain kafan diturunkan. Doa dibaca patah-patah, terburu. Aku hanya menatap gundukan tanah yang makin menelan potongan tubuh itu, sedikit demi sedikit. Di kepalaku,
Doa lain merayap, semoga ini jadi perjumpaan terakhir. Tapi aku tahu, orang mati bisa pulang kapan saja. Malamnya, rumahku sunyi. Kain daster sudah kuganti bersih, tapi aroma kapur baru tetap bersarang di pori-pori. Di sudut ruang, lampu minyak kupasang ganda, berjaga agar gelap tak menelan dinding. Aku rebah di ranjang kayu, punggung sakit oleh letih. Kelopak mata kupaksa menutup, tapi di antara sekat mimpi, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Ketukan di jendela kayu. 3 kali. Lalu hening. Aku pura-pura tak dengar, menarik selimut sampai menutupi dagu. Tapi suara itu menembus kain tipis. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Aku buka mata, menatap langit-langit reot. Dalam hatiku bisik, jangan bangkit lagi, sudah utuh kau di tanah, pulanglah tenang. Tapi bisikan lain merayap di telinga. Lembut, serak, nyaris merintih. Terima kasih, Sumarni. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Tangan menekan dada, seolah menahan napas agar tak pecah di ruang sempit ini. Ketukan itu berhenti. Angin malam menembus celah papan, membawa aroma tanah basah dari kuburan belakang rumah. Di mimpiku malam itu, aku melihatnya, lelaki tanpa kepala. Tapi kali ini kepalanya ada di tangan. Ia menatapku dari kejauhan, berdiri di ujung lorong kuburan. Mulutnya tak bergerak, tapi matanya berbicara. Mengucap syukur yang tak sanggup diterjemahkan kata. Aku bangun dengan mata sembab. Subuh belum datang. Dingin masih merayap di kaki. Aku tahu, ini belum akhir. Tubuh lain akan datang. Keranda bambu akan basah lagi. Gentong air akan beriak lagi. Dan suara-suara yang tertinggal di antara potongan tulang akan tetap mencari perpanjangan hidup di ujung jariku. Namaku Sumarni. Pekerjaanku bukan sekadar memandikan jasad, tapi menenun mimpi buruk di ruang gelap. Memberi pintu pulang pada ruh yang tak utuh. Dan bila suatu malam pintu rumahku diketuk lagi, aku akan buka, meski yang berdiri di ambang bukan orang hidup. Karena begitulah janji kami. Setiap kepala yang hilang, setiap tubuh yang terbagi, akan selalu punya jalan pulang. Dan aku, pemandi jasad, hanyalah penunggu pintu.